Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Paling-paling hilang rendangnya. Itu pun kalau niatnya betul tulus. Tidak mungkin rendang sebanyak itu, apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan. Itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang, wah tunggu jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Kalau kita lihat dari bawah, melihat Bapak Gubernur yang baru, Bapak Haji Herman Deru, melihat Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Palembang yang baru, Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, melihatnya enak atau tidak enak? Enak. Senang atau tidak senang? Bagi orang yang tidak mengikuti bagaimana perjalanan hidup mereka, orang akan melihatnya, oh enak sekali perjalanan hidup mereka ini. Tapi saya yang selalu datang ke bumi Sriwijaya, yang selalu datang ke Palembang, 3 orang ini saya selalu ikuti fase proses kehidupan mereka. Ketika, mohon maaf, bukan ingin membangkit luka Bapak Haji Herman Deru. Tapi ketika saya datang saat 40 hari almarhumah, pulang dari situ saya berpikir, kira-kira Pak Haji Herman Deru ini apakah masih sanggup menjalani hidup ke depan. Pukulan yang paling berat dalam hidup adalah Nabi menyebutnya as-sadmatul ula. Pukulan yang sangat keras, pukulan yang sangat kuat, mesti kuat mengembalikannya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Buah hati belayan jiwa, hasil dari cinta dan kasih sayang, dibesarkan dari mulai kecil sampai besar dan dewasa, tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau lulus melewati ujian itu. Rupanya Allah ingin membalas, dan akhirnya hari ini kita melihat apa yang diinginkan Allah, supaya semuanya diserahkan kepada Allah, semuanya pinjaman dari Allah, semuanya hanya diberikan Allah sekejap, setelah itu ditarik oleh Allah, dan mulut berkata, pikiran mengembalikan, hati menenangkan, mulut mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana pula dengan Bapak Ratu Dewa? Dikatakan sebagai orang kampung, tak punya potongan untuk jadi pejabat, tidak layak untuk menjadi pemimpin, dipermalukan di depan orang banyak, ratusan orang. Jangankan untuk menjadi pemimpin, mimpi pun tak layak. Tapi beliau bisa menahan emosinya. Saya yang mendengarkan pula yang emosi. Beliau bisa menahan, beliau tidak membalas, beliau balas dengan perbuatan baik. Lalu kemudian hari ini kita melihat balasan. Apa janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan diberikan balasan bighairi hisab. Bighairi hisab artinya tak bisa dihitung, unlimited. Tapi ada makna lain dari bighairi hisab. Maknanya tidak terfikirkan oleh akal manusia. Yang dikatakan dari kampung, yang dikatakan jangankan jadi pejabat, mimpi saja tidak layak. Maka Allah berikan balasan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu kemudian bagaimana pula dengan wakil wali kota Bapak Prima Salam? Saya melihat beliau datang ke rumah saya, sampai beliau pada level naik pesawat tidak lagi baca doa,
Mau selamat, selamat, mau mati, meletuplah pesawat ini. Sampai ketika beliau datang ke rumah saya setelah beliau pulang, besok pagi yang pertama saya tengok handphone. Apakah ada kabar beliau sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Rupanya beliau lewati fase kehidupan itu. Akhirnya sampai 2025, 3 orang yang sudah melewati gelombang kehidupan. Karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung. Akhirnya mereka sampai ke Pulau Harapan. Kenapa perlu saya sampaikan malam ini? Supaya kita semuanya mengambil pelajaran dari hidup kita. Mudah-mudahan kita semua pun lulus melewati ujian-ujian kehidupan ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Kadang kalau kita ini menyangka hidup kita inilah yang paling hebat ujiannya. Hidup kita yang paling dahsyat cobaannya. Kita menganggap hanya kita saja yang diuji Allah, yang lain tak ada ujiannya. Oh, enaklah kamu ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Saya hanya di rumah saja duduk. Kenapa kamu duduk di rumah? Kening saya bebisul. Malu saya jumpa orang. Jadi saya di rumah saja. Sedangkan kamu enak sekali nggak ada ujiannya. Ke sana kemari, jalan sana, jalan sini. Apa kata yang jalan sana, jalan sini? Menurut kamu, kamulah yang paling berat ujiannya karena kening kamu berbisul. Malu kamu jumpa jiran, kawan, tetangga. Tapi kamu tak tahu ujian saya. Tahu kamu ujian saya, kenapa saya ke sana kemari, jalan sana, jalan sini? Karena bisul di belakang saya tak bisa duduk. Jadi sebenarnya setiap kita ini punya masalah, bukan punya bisul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya air tenang, nampaknya tak bergelombang, tapi kita tak tahu rupanya di dalam itu air sangat mengerikan. Maka insya Allah kalau kita berserah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya yakin dan percaya 3 orang yang berada di hadapan kita ini, yang sekarang sedang duduk di hadapan kita adalah orang-orang yang ketika ujian itu datang, mereka kembalikan kepada Allah dan Allah berikan balasan. Begitu jugalah dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijatuhkan Allah sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya. Lahir ke atas dunia, ayahnya sudah tidak ada. Dibesarkan, umur 6 tahun, ibu dipanggil Allah Ta'ala. Dijaga oleh kakek datuknya, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Dijaga oleh paman, pamannya Abu Talib pun meninggal dunia. Dijaga, dipelihara, diselimuti, diberikan semangat oleh Khadijah. Khadijah pun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Zahra, 3 meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Hanya Sayyidatuna Fatimah yang meninggal 6 bulan sesudah Nabi meninggal. Lalu bagaimana dengan anak laki-lakinya? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal ketika dia masih hidup. Pergi ke Taif. Orang Taif tidak menyambutnya dengan Tala'al Badru alaina. Orang Taif tidak menyambutnya dengan marhaban ya Nural Aini, marhaban ya Jaddal Husaini. Mereka sambut dia dengan lemparan batu, kayu, kotoran unta. Tapi dia berserah diri kepada Allah. Kenapa kadang hidup ini begitu keras? Supaya sujud kita lebih lama. Supaya terasa manisnya munajat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kenapa ujian itu begitu berat dalam hidup kita? Supaya kita hanya berserah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti Ustadz Somad akan naik perahu di Sungai Musi, airnya jernih sampai nampak antu banyu mengikuti. Nah itu makanya sudah 3 hari saya di sini belum ada dibawanya lagi naik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khana,
Kalau diberi amanah berkhianat. Mudah-mudahan pemimpin kita diselamatkan Allah dari sifat-sifat ini. Dengan kita jaga dengan baik, kita doakan. Saya yakin dan percaya kemenangan mereka bukanlah kemenangan pribadi, tapi kemenangan umat, kemenangan dakwah, kemenangan para ulama, kemenangan para habaib, kemenangan para asatis, kemenangan masfurah, kemenangan kita bersama. Tidak ada lagi nomor-nomor, tidak ada lagi beda pilihan. Semuanya berbuat untuk Sumatera Selatan, untuk Palembang, menuju ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua insyaallah. Amin. Seandainya doa kita makbul dan doa itu cuman satu, jangan minta istri solihah. Karena kalau istri solihah hanya kamu saja yang dapat nikmatnya. Seandainya doamu makbul, wahai perempuan, jangan minta suami yang soleh. Karena kamu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Tapi mintalah pemimpin yang adil dan amanah. Kalau dia amanah, satu provinsi akan dapat nikmatnya. Kalau dia amanah, satu kota Palembang akan dapat rahmatnya. Berapa penduduk Palembang sekarang? 1.800.000 orang manusia. Yang tak percaya, hitung sendiri. Ustaz tahu 1.800.000 itu dari mana? Saya tanya Pak Wali tadi. Bayangkan, kalau 1.800.000 itu takut kepada Allah, melaksanakan ibadah, membayar zakat, sholat, maka pemimpinnya mendapatkan balasan kelipatan amal. Itulah yang dapat difahami dari surat Nabi kepada raja-raja yang dikirimkan Nabi. Aslim, masuk Islam kamu. Taslam, maka kamu akan selamat. Aslim, masuk Islam kamu. Falaka ajrani, kau dapat 2 balasan pahala. Hai Raja Mesir, masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, rakyatmu akan dapat 2 balasan pahala. Hai Raja Romawi, masuk Islam. Kalau kau masuk Islam, maka rakyatmu beribadah, kau dapat 2 balasan pahala. Pertama, balasan sebagai pemimpin. Kedua, amal jariah karena rakyatmu ikut berbuat baik. Apa kata seorang filosof, sosiolog muslim bernama Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, rakyat ikut jadi baik. Kalau agama rajanya taat kepada Allah, rakyat menjadi ikut kepada Allah. Kenapa kalau disebut Melayu adalah Islam? Karena ketika ulama datang, raja-raja Melayu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau sudah disebut Melayu pasti Islam. Melayu adalah Islam. Kalau ada Melayu tidak Islam, hilang me-nya, tinggal layunya. Kalau disebut Minangkabau itu Islam. Kalau ada Minangkabau yang tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam tidak rahmatan lil muslimin. Islam tidak rahmatan lil mu'minin. Islam rahmatan lil alamin. Semesta alam. Walaupun namanya Palembang Darussalam, walaupun namanya Sumatera Selatan Darussalam, tapi yang tidak Islam semuanya tetap mendapatkan salam. Allah yang kita sembah itu diantara namanya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Yang kelima, Ya Salam. Allah yang kita sembah itu salam, maha kedamaian, maha keselamatan. Maka selesai sholat kita katakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Selamat siapapun yang datang ke Palembang ini, walaupun agamanya beda, walaupun akidahnya beda. Ada orang non muslim yang datang ke Palembang ini tiba-tiba pulang hilang kepalanya. Enggak ada. Paling-paling hilang rendangnya.
Itu pun kalau niatnya betul tulus. Tidak mungkin rendang sebanyak itu, apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan. Itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang, wah tunggu jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang kemari sudah bertahun-tahun dibawa oleh Sayyidi Habib Mahdi bin Syihab. Tadi sebelum kemari ziarah dulu ke makam beliau. Untuk Habib Mahdi bin Syihab, untuk Ustadz Taufik Hasnuri, untuk Ustadz Solhas Solihin Hasibuan. 3 orang yang selalu mendampingi saya kemana kemari. Sekarang tinggal 1 lagi, Ustadz Kemas Ali. Mudah-mudahan para asatis Mas Puroh panjang umur sehat badan. Untuk asatis yang sudah mendahului kita semuanya, untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan para asatis yang berjuang demi dakwah, mereka berjuang dengan tablik akbarnya, mereka berjuang dengan maulidnya, mereka berjuang dengan takbirnya. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu tablik akbar, nggak perlu ceramah, nggak perlu maulid. Mereka hanya cukup dengan tanda tangannya. Dia bisa menolong agama Allah. Mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Wali Kota diberikan ujung jarinya, dititipkan Allah untuk menolong agama Allah. Takbir! Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah dititipkan kekuasaan, tapi tidak dipakai untuk menolong agama Allah. Saya yakin dan percaya, duduknya mereka ditampuk kekuasaan. Malam yang ke-24, kita masih ada 6 malam lagi. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kabarnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bahwa Idul Fitri itu jatuh pada 1 Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 malam ini apa yang kita lakukan? 0 Kota Palembang, 0-nya adalah Masjid Agung. Ada orang 0-nya di gunung, ada orang 0-nya di laut. Tapi Palembang, Darussalam, 0-nya adalah dari depan masjid. Ustadz tahu dari mana? Tadi saya ditunjukkan. Ustadz Somad, tahu Ustadz 0 mana Palembang ini? Inilah di depan masjid. Inilah 0. Betul, 0 orang Islam, 0 orang beriman, 0 Muslim adalah ketika saat dia dilahirkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah 0 kita berawal. Dan 0 kita akhir adalah laqinu mautakum. Talkinkan orang yang mau mati. Saya tengok perahu ini dari tadi ke sana kemari, ke sana kemari, macam setrika. Saat hilang pula bahan saya. 0 seorang muslim adalah suara yang berkumandang di menara masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat matinya kalimat yang sama. Laqinu mautakum. Talkinkan orang yang mau mati sakratul maut di antara kamu. Bisikan di telinga adalah la ilaha illallah. Ibu-ibu, kakak-kakak yang kebetulan suaminya payah betul bangun sahur, saya kasih 1 jurus. Nanti bisa diamalkan. Bisikkan ke telinganya.
La ilaha illallah. Kenapa Ustadz terlambat ngasih taunya? Enggak apa-apa, praktekkan 5 malam ini. Siap? Mereka udah siap, hati-hati yang laki-laki. Bagi yang ada bawa senter, yang ada handphonenya masih menyala, yang tidak lowbat, tolong naikkan ke atas supaya drone bisa merekam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa... Kapanlah selesainya ini? Jadi walaupun saya melihat ke depan, itu mata saya memandang juga ke samping. Ini Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota ini paham tidak solawat yang dibaca ini? Rupanya beliau paham, kata beliau ke saya, Ustadz Somad, itu yang mereka lantunkan itu kan solawat obat ya Pak Ustadz. Betul, tibbil qulub adalah obat hati. Itu maka saya lantunkan tadi. Cuman beda suaranya. Suara munsyid kita malam ini halus sekali. Saya ditanya Pak Herman Deru, Pak Gubernur, Ustadz Somad, itu suaranya kenapa halus? Karena pita suaranya itu rapat. Sedangkan kita ini yang suaranya kasar ini, itu pita suaranya itu jarang. Jadi saya termasuk suara yang kurang bagus. Ustadz Somad kalau bagus suaranya gimana? Saya kalau bagus suara saya datang ke KPU. Yang lambat ketawanya loading. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang berdakwah dengan suaranya, ada yang berdakwah dengan ayat Quran hafalannya, ada yang berdakwah dengan tanda tangannya. Ini sudah makom yang diberikan Allah masing-masing. Jangan kita cemburu. Diberikan Allah ini kepada mereka supaya mereka menolong agama Allah dengan ujung jari mereka. Sedangkan saudara kita, adik-adik kita, para munsyid yang suaranya merdu, mereka menolong agama Allah dengan syiar lagunya, dengan serulingnya, dengan biolanya, dengan gambusnya, dengan utnya, dengan hadrahnya. Lalu kemudian ada pula yang berjuang menolong agama dengan pondok pesantrennya. Kullun ya'malu ala syakilatih. Semua beramal dengan bidang yang diberikan Allah masing-masing. Semua kita ini ada bakatnya masing-masing. Ada yang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang banyak harta, Utsman bin Affan. Perempuan yang cerdas, Aisyah. Perempuan yang lama-lama saya yang terbang ini. Kita ini sudah diberikan bakat masing-masing. Coba pikirkan kita masing-masing. Saya ini orang tua yang berwibawa Pak Ustadz, Abu Bakar Siddiq. Saya ini anak muda yang bertenaga Pak Ustadz, Umar bin Khattab. Saya ini anak muda yang cerdas Pak Ustadz, Ali bin Abi Thalib. Saya ini anak muda yang banyak harta Pak Ustadz, himpunan pengusaha muslim, pengusaha muda. Berarti Utsman bin Affan. Setelah saya pikir-pikir saya tak masuk satu pun Pak Ustadz. Berarti Abu Lahab.
Enggak mungkin. Pasti ada bakatnya masing-masing. Yang berdakwah dengan kekuasaan, silakan dakwah dengan kekuasaan. Masya Allah, tabarakallah. Saya diberitahu berhenti tausiahnya jam 12, pas 10 menit lagi. Maka yang mau pulang silakanlah pulang. Saya biasa ceramah berdua dengan kamera. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita isi ujung-ujung Ramadan ini dengan amal. Amal yang pertama, amal badan, banyak-banyak sholat sunat. Amal yang kedua, amal lisan, banyak-banyak khatam Quran. Amal ketiga, amal harta, zakat, wakaf, dan infak sedekah. Amal yang keempat, amal hati, amal zikir. Amal yang kelima adalah amal berdiam diri di dalam masjid. Itulah dia amal i'tikaf. Kita ulang sekali lagi. Saya ingin kita pulang dari sini bawa oleh-oleh 5 amal yang kita isikan di ujung Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar insyaallah. Amin. Amal yang pertama, amal badan, banyak-banyak sholat sunat. Sholat sunat tarawih, sholat witir, bangun malam tahajud, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah. Saya nggak bisa sholat sunat berdiri, duduk di kursi. Nggak bisa di kursi, telentang. Nggak bisa telentang, miring. Tak juga bisa, kami sholatkan. Yang kedua adalah amal lisan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal Qur'anil hakim. Memperbanyak amal-amal lisan. Yang ketiga adalah amal harta, zakat, wakaf, sedekah, infak, wasiat, hibah, memberikan buka puasa, memberikan sahur on the road, memberikan baju baru untuk anak yatim, membawa fakir miskin. Yang keempat adalah amal-amal hati, ridho, qanaah, tawakal, sabar. Yang kelima adalah amal iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Tidak bisa iktikaf 24 jam. Masuk sholat isya, lanjut sholat tarawih, lanjut sholat witir, lanjut tadarus, masuk jam 8, pulang jam 10, mendapatkan pahala iktikaf. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini bisa kita isi dengan amal soleh, sehingga kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya rabbal. Umur umat nabi-nabi sebelumnya pendek. Nabi Musa 120 sampai 125. Nabi Nuh 950 tahun, panjang. Tapi umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Mari kita isi dengan amal-amal soleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullah. Jangan bubar dulu, masih ada doa dan talqin la ilaha illallah dari Sayyidil Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين